Biasanya kalau orang lagi susah baru ya Allah kemana sih Allah gitu kan. Di penjara juga banyak yang ingat Allah. Oh itu dia. Susah banget kayaknya. Susah banget gitu ya. Kuat apalagi aku udah bisa berdiri dari tempat tidur ini aja, Allah kan sayang banget sama aku. Bener. Dengan Betul. begitu banyak kelalaian aku, keabayan aku, penolakan aku, dosa-dosa aku yang aku lakukan setiap detik, Allah masih kasih aja rahmannya ke aku. Bener. Tapi memang gini, saya melihat banyak orang yang memeluk agama Islam diawali dari pernikahan, akhirnya dia memeluk agama Islam menjadi mu'alaf. Dan biasanya ketika pernikahan itu selesai atau ada satu hal dan sebagainya, misalnya suaminya meninggal gitu ya, akhirnya dia harus melepas akidahnya karena nggak ada alasan yang kuat. Kan gue juga mu'alaf karena emang mau nikah. Iya. Nikahnya selesai, ya udah selesai. Makanya dalam agama kita hal yang terpenting itu adalah menancapkan akidah dulu. Ini kan pondasi paling awal. Asluha sabitun fil ardi. Jadi akidah ini sesuatu yang bikin kita kuat. Jadi digoncang angin sekuat apapun dia nggak akan goyah. Sama kayak gini, Menji pasti pernah lihat pohon bambu ya. Pohon bambu itu dia sebelum berumur 5 tahun nggak sibuk numbuh ke atas tuh. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi orang bingung, 5 tahun bambu ngapain aja ya? Gitu. Kok nggak numbuh-numbuh kayak pohon yang lain gitu. Ternyata kita nggak sadar kalau bambu itu lagi sibuk menancapkan akarnya ke semua lini-lini tanah. Jadi ketika dia tumbuh ke atas, tahun ke-6, tahun ke-7, saya sih belum pernah dengar ya ada bambu tumbang kena angin kenceng. Belum ada. Betul. Ya. Tapi lihat pohon yang begitu cepat dia tumbuh, baru setahun 2 tahun itu cepat tumbang dengan angin yang besar. Jadi akidah itu paling penting. Nah, karena akidah itu akar, nanti ada batang pohonnya. Batang pohonnya itu ada ibadah. Sholatnya, umrohnya, hajinya. Kalau akidahnya udah mantep, apapun ibadahnya, insya Allah niatnya lillahi ta'ala. Betul. Dia nggak nyari apa-apa. Sepakat. Nah nanti ada tuh buahnya. Buahnya itu kita namain akhlakul karimah. Jadi kemuliaan akhlak. Kenapa sih kita disuruh sholat dalam agama Islam? Allah mau dengan sholat kita jadi orang baik. Kan gitu. Kenapa sih Allah perintahkan kita Allahu Akbar? Karena kita perlu Allah di saat kita merasa bahwa aduh kita ini lemah banget ya. La haula wala quwata illa billah. Baru diuji sedikit aja kita udah ya Allah gitu kan. Kan manusia ini ingat Allah dalam 2 hal. Lagi susah mau mati. Astagfirullahaladzim ya, jangan sampai ya, jangan ya Besti ya. Biasanya kalau orang lagi susah baru ya Allah kemana sih Allah gitu kan. Di penjara juga banyak yang ingat Allah. Oh itu dia. Susah banget kayaknya. Susah banget gitu ya. Sama orang mau mati, aduh itu baru deh nyariin Allah. Ada, saya sering ngasih contoh gini, ada anak muda nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah, aduh jauh banget dari Allah deh. Tapi ketika dia di atas pesawat, tiba-tiba hujan gede, petir menggelegar, mau jatuh, itu dia teriaknya paling kenceng loh. Iya bener. Allahu Akbar. Percaya. Ini malaikat paling gedek sama yang begini nih. Astagfirullahaladzim. Iya maksudnya, ini giran udah mau mati baru nyariin Allah. Sebenarnya setiap detik, setiap menit kita perlu Allah kok. Allah itu sayang dan cinta sama kita nggak pernah lepas. Dengan jantung yang berdetak, kemudian nadi yang masih berdenyut, mata bisa berkedip, itu tanda Allah mengawasi dan cinta dengan kita kan gitu. Setuju banget. Ya bener ya. Nah makanya alhamdulillah saya salut loh sama Mbak Enji karena walaupun suami mungkin sudah wafat, tapi berislamnya bukan hanya karena itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Yang susah itu emang istiqomah bener. Betul. Makanya kata Rasul gini, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan kita itu yang sedikit tapi istiqomah. Itu betul. Iya kan? Betul, dan itu aku jalanin 10 tahun kali ya. Alhamdulillah. Kemarin waktu di. Jadi apa tuh amalan apa contohnya yang Mbak Enji amalkan sehari-hari dan nggak putus? Sebenarnya gini, aku mau cerita kenapa akhirnya akidahnya tuh itu bisa kuat gitu. Karena kita bertemu dengan Sang Ilahi gitu. Jadi aku itu merasa menemukan
ya, nur itu sendiri. Jadi ketika misalkan kita berpindah agama tapi kita nggak bertemu dengan Allah kita atau dengan sang holik ataupun dengan yang ilahi itu atau yang aku bahasakan itu nur, maka itu mungkin akan cepat hilang karena nggak ada keintiman dan kecintaan di situ. Betul. Nah, ketika akhirnya aku tuh benar-benar sendiri ya, Mas Aji nggak ada, itu aku masih belum menjalankan Islam secara benar. Tapi ketika aku di dalam lapas kemarin itu dan aku ditinggal oleh dunia ini, artinya temen dekat pun nggak ada yang dateng ya kan, pokoknya semuanya kan harta gitu kan, terus kekuasaan, keluarga itu kan menjauh, temen juga jauh gitu. Nah di situ aku akhirnya mencari, pada waktu itu mau cari seseorang aku juga pergi juga gitu kan. Semuanya pada pergi emang ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu kan. Nah, dan disitulah Allah hadir dan Allah itu menampakkan dirinya ke saya ya, maksudnya saya membahasakannya begitu. Artinya aku nggak perlu kemana-mana, aku nggak perlu effort apa-apa ya. Aku perlukan itu aku cuman kalau aku menemukan Allah itu ketika aku ngaji. Makanya aku akhirnya jadi bisa menghafal beberapa juz itu karena aku ngerasa kayak sangat intim gitu loh dengan Allah ketika aku ngaji. Dari lantunan ayat-ayat Al-Quran itu tuh aku menemukan bahwa Allah lagi sayang banget nih sama aku gitu kan. Nah jadi ketika kita akhirnya bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran sambil kita nangis gitu kan, terus kita ngerasa ya Allah kok cinta banget ya. Nah misalkan katakanlah dari surat-surat yang pendek, misalkan dari Ar-Rahman tadi, Fabi ayya ala irabbikum, ya Allah nikmat apa lagi aku udah bisa berdiri dari tempat tidur ini aja, Allah kan sayang banget sama aku. Dengan begitu banyak kelalaian aku, keabayan aku, penolakan aku, dosa-dosa aku yang aku lakukan setiap detik, Allah masih kasih aja rahmannya ke aku. Nah dan itu aku kalau ngaji tuh aku sambil kayak gimana sih, orang pacaran gitu ya. Jadi aku tuh ngerasa disayang, dipeluk, dan aku nggak perlu lagi yang lain untuk memberikan kasih sayang itu. Makanya dari setiap kata-kata kalau kita ngomongin Bismillahirrahmanirrahim selalu ada Rahman Rahim gitu kan. Betul. Semuanya itu dari apa ya, dari setiap ayat-ayat yang aku baca tuh aku ngerasa bahwa mau seisi dunia ini pergi gitu kan, kalau Allah sayang sama aku, aku tuh alhamdulillah gitu loh. Dan itu yang membuat aku bisa berdiri tegak gitu kan. Dan aku nggak mengharapkan imbalan dari orang-orang yang aku perhatiin untuk mencintai aku kembali. Ada pamrih gitu ya? Udah nggak ada lagi. Karena semuanya aku melakukan lillah tadi gitu. Jadi aku misalkan aku sayang sama anak-anak yang dari lapas, dan ketika satu hari mereka mengkhianati aku lah, pergi lah gitu kan, nggak ada kabarnya, aku nggak ngerasa kayak memiliki mereka. Betul. Karena emang aku nggak punya apa-apa. Jadi ketika itu aku bisa mendapatkan cahaya yang aku selalu cari dalam hidup aku ini, dan aku menemukannya di Islam. Iya, dan itu berdasarkan pengalaman ya. Artinya mohon maaf, banyak orang yang belajar agama hanya dari teori. Iya. Tapi dia hanya sekedar tahu Allah. Karena gini, kepada Allah itu ada yang tahu, ada yang kenal, ada yang akrab. Iya, betul. Ya. Banyak dari kita yang cuma tahu Allah. Lihat tulisannya alif lam lam ha Allah. Mim ha mim dal Muhammad kekasih Allah. Tahu kok. Betul. Di Al-Quran juga lihat, tapi dia belum kenal Allah. Kenapa? Karena belum mendatangi Allah lewat sholat. Iya. Jadi sholat itu adalah pintu utama untuk kita lebih mengenal Allah. Tapi dahsyatnya, ketika Allah mulai dekat dengan yang mengenali dia lewat sholat, Allah tahu, oh ini hamba-hamba yang sholatnya betul-betul lillahi ta'ala. Maka Allah ingin mengakrabkan diri lagi dengan hambanya itu. Tapi hebatnya undangan Allah tidak dalam bentuk kebahagiaan. Iya ya. Tapi Allah undang kita dalam bentuk musibah. Emang harus selalu gitu ya, Ustadz ya? Ya gini, kita nih kan kata Rasul, ma fi qalbi ghairullah. Di hati jangan pernah meletakkan apapun dan siapapun kecuali Allah. Karena kan sering sakit hati. Betul. Makanya saya lebih suka menggunakan bahasa Allah itu meminjamkan hidup untuk kita, bukan memberikan. Betul. Allah itu bukan memberikan tapi meminjamkan, supaya kita tidak merasa memiliki. Itu betul. Tapi kita merasa dipinjemin gitu loh, dititipi. Gini deh, contoh paling gampang, tukang parkir tuh hidupnya enak banget ya, mobilnya banyak, motornya berjejer, nggak ada yang sombong gitu kan. Tukang parkir. Iya ya. Apa yang mau disombongin bukan punya dia kok gitu.
Bahkan ada yang naik mobil mewah dititip ke tukang parkir harganya 1,2 M, ketika diambil sama yang punya, tukang parkir cuma dikasih 2.000, dia senyum. Iya, benar. Dia ikhlas. Kenapa kok kita terlalu terjerat dengan dunia? Padahal Allah udah kasih bocoran dalam surat At-Takatsur kan? Oh, iya, betul. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan melalaikan kalian. Kalian gak akan pernah sadar kata Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Kecuali kamu sudah masuk ke liang kubur kamu masing-masing, baru kamu akan sadar ternyata, oh dunia cuma dititipi, bukan milik kita. Nah, Allah kan pengen, karena yang nyiptain kita ini adalah Allah. Allah pengen, ayo dong, datang dong kepadaku, bukan kepada siapa-siapa lagi. Nah, kita sibuk dengan dunia nih, jabatan, politik, maaf. Iya juga, itu betul, kadang-kadang suka jadi bikin disorientasi. Bisnis, usaha, itu saking kita jauh dari Allah, saking jauhnya dari Allah, sampai Allah yang rindu sama kita. Banget, Allah udah ngasih kunci jawaban, disempurnakan lagi sama Rasul. Itu betul lah. Dalam surat Al-Baqarah apa? Wala nabluwannakum, kata Allah, wahai manusia, kalian semua pasti akan aku uji. Ada lamut taukid di situ, pasti, nggak mungkin nggak. Tapi lihat deh kalimat berikutnya, wala nabluwannakum bisyai'in, artinya sedikit. Saya lagi di pesantren belajar itu bingung, kok Allah gunain kalimat sedikit ya?